warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita sama-sama menyambutnya dengan rasa penuh kegembiraan, dan kita isi bulan suci Ramadan dengan amal yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan semua amalan adalah dalam rangka untuk kemaslahatan hidup manusia, dan di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di antara hikmah yang paling utama dapat kita ambil dari apa yang menjadi perintah dan larangan Allah selama kita berpuasa. Yang paling pertama, rukun dari puasa adalah kita berniat, memalamkan niat, yaitu pada saat malam hari kita niatkan untuk berpuasa di keesokan harinya. Niat adalah kepastian dan keniscayaan untuk semua amal diterima. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meniatkan puasa untuk keesokan harinya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan ini adalah latihan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di bulan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitasi kita dengan kemudahan-kemudahan. Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan, sehingga kita merasakan betul suasana ibadah itu menjadi mudah. Orang yang tadinya sulit untuk berpuasa menjadi bisa berpuasa. Orang yang tadinya bahkan kadang-kadang susah untuk meninggalkan rokok, bisa untuk meninggalkan rokok. Bisa untuk mengaji yang sebelumnya mengaji itu sangat sulit, tetapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan suci Ramadan. Nah, upaya atau latihan untuk meninggalkan apa yang seharusnya bisa kita lakukan, menahan diri dari nafsu yang seharusnya bisa kita penuhi, ini adalah latihan-latihan yang sangat indah, luar biasa. Dan saya menyebutnya, kalau ini bisa dilakukan selama 30 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa dia bisa menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Inti daripada takwa adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Masalah manusia adalah satu, ketika ada perintah tidak mau melaksanakan, ada larangan kadang-kadang dilakukan. Nah, Ramadan melatih kita untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan Allah jamin kalau latihan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan selama Ramadan itu bisa dilaksanakan dengan setulus-tulusnya, dengan niat yang baik, dengan keinginan yang serius, kita akan mendapatkan takwa. Dan takwa ini adalah pribadi atau sikap kepribadian yang menetap. Jadi nanti di luar Ramadan, apapun yang diperintahkan Allah menjadi kebiasaan dia untuk dia laksanakan. Apa yang Allah larang dia akan tinggalkan, sehingga kebiasaan ini akan menetap pada pribadinya. Lahirlah namanya libasut taqwa, yaitu pakaian takwa. Artinya apa? Ketakwaan akan dia akan bawa kemana-mana. Di masjid dia takwa, di kantor dia takwa, laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi ini output daripada Ramadan yang kita ingin dapatkan selama kita melaksanakan ibadah ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita serius, sungguh-sungguh melaksanakannya, maka kita akan bisa mewujudkannya. Ada beberapa amalan yang perlu untuk kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang paling utama adalah berpuasa itu sendiri. Yang kedua,
kita diperintahkan untuk atau disunnahkan, dianjurkan sekali untuk melaksanakan qiyamul lail yaitu tarawih selama 1 bulan penuh. Kemudian berikutnya banyakkan kita mengkaji dan mengaji Al-Quran, kemudian bersedekah dan seluruh amal-amal ketaatan. Di 10 hari terakhir kita dianjurkan juga untuk i'tikaf, untuk menyambut kehadiran Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan saat kita beribadah. Mari kita manfaatkan tahun ini dengan amal-amal terbaik. Mudah-mudahan kita meraih takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita merasakan kenyamanan di dunia ini, yang mudah-mudahan juga berkah nikmat yang diberikan Allah ini kita juga mampu menjadi hamba-hamba yang senantiasa gemar bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Allah berfirman, lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah nikmat-nikmat mana lagi yang pasti nikmat-nikmat lain akan diberikan Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat itu terus-menerus datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keturunan ahli bait beliau beserta kita umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Tribuners dimanapun kita berada, bertemu kembali kita di program Mutiara Ramadan, yang mana insya Allah pada hari ini kita membahas tema hijrah tanpa sorotan kamera. Berbicara hijrah, kalau berbicara sejarah, hijrah pertama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya di tahun kelima kerasulan atau kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sahabat-sahabat melakukan hijrah pertama yang kurang lebih 15 orang. Yang pertama yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab bersama 10 orang dari laki-laki dan 5 dari perempuan. Dalam hijrah pertama ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan ke Habasyah atau ke kota Abyssinia, yang mana dipimpin oleh sahabat Umar pada saat itu. Alhamdulillah disambut oleh Raja Habasyah dengan kedatangan sahabat-sahabat Nabi atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian singkat cerita mendapat kabarlah
untuk kembali ke kota Makkah karena pada saat itu merasa Makkah sudah aman. Akhirnya sahabat Umar beserta rombongan kembali lagi ke kota Makkah, dan pada sampainya di Makkah bahwasanya kota Makkah tidak baik-baik saja. Akhirnya Nabi memutuskan bersama sahabat-sahabat beliau kembali hijrah ke Habasyah dengan jumlah yang begitu besar, bahkan lebih banyak lebih dari setengah yang di awal, atau lebih dari 100%-nya hijrah pertama. Kurang lebih 101 pada saat itu, dengan jumlah laki-laki 83 dan perempuan 28, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib karramallahu radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sampai kota Habasyah, bahkan Raja Habasyah sempat kagum dengan kedatangan para muhajir yang mana lebih banyak sebelumnya, dan berkah itu semuanya akhirnya Raja Habasyah di hijrah kedua sahabat-sahabat Nabi, beliau juga memeluk agama Islam. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan tempat ke suatu tempat untuk menjauhi segala larangan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah Raja Habasyah memeluk agama Islam, para sahabat kembali lagi ke kota Makkah, dan pada saat itu di kota Makkah masih suasana belum damai, masih banyak penindasan kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya bahkan Nabi Muhammad SAW pengen dibunuh. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad menginstruksikan untuk hijrah lagi yang ketiga. Di gelombang ketiga ini akhirnya Nabi Muhammad juga langsung ikut serta di dalam hijrahnya yang ketiga, yang mana hijrah ini ke kota Yasrib yang kita kenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, hijrah ketiga ini Nabi beserta rombongan banyak, yang mana dengan hijrah ini itulah awal kesuksesan, awal keagungan, kemakmuran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ada beberapa titik yang bisa kita ambil dari hijrah ini. Kenapa Nabi berserta sahabat as-sabiqunal awwalun melakukan hijrah ini? Yang pertama, minasyirki ila tauhid. Dari kesirikan yang menyekutukan Allah, dengan melakukan hijrah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, minal kufri ilal iman, orang-orang yang kafir atau kufur lantas berkah hijrah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi, malaikat dan seterusnya. Yang ketiga, minal jahiliyati ilal Islam, dari zaman yang mana tidak mengenal aturan agama, norma-norma dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dengan berkah hijrah akhirnya beragama yang baik sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, minaz zulumati ilan nur, yang membawa jalan dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Alhamdulillah, Tribuners dimanapun kita berada, yang dimaksud dengan tema kita hijrah tanpa sorotan kamera, artinya hijrah kita ini kita mampu meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh Allah, menuju sesuatu yang benar-benar diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari tema ini tanda kutip maksudnya kita berbuat baik tanpa harus di video, tanpa harus
segala sesuatu kita masukkan di medsos, walaupun ini juga dakwah. Tapi dakwah yang sebenarnya kalau kita mengambil peristiwa kejadian hijrah pertama, akhirnya memang benar-benar melakukan perubahan. Yang mana tadi dalam hadis Nabi, al-muhajir man hajaro ma nahallahu an. Yang mana para orang-orang yang hijrah itu adalah meninggalkan tempat yang mana dulunya sering melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Artinya hijrah itu bagaimana diri kita lebih baik daripada sekarang untuk akan datang, atau lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya atau tahun akan datang. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena bulan disebut Ramadan karena yurmidus dzunub. Bulan Ramadan itu menggugurkan, membakar atau menghapuskan dosa-dosa kita terdahulu dengan catatan selain berpuasa, istiqomah melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tribuners dimanapun kita berada di program Mutiara Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hijrah Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dulunya, yang mana yang benar-benar kita bisa orang-orang yang dulunya syirik kemudian bertauhid, orang-orang yang kufur kemudian beriman, yang jahiliyah menjadi Islam, kemudian yang merasa dalam kehidupan kegelapan merasakan terang benderang. Dengan hijrah yang kita lakukan, membawa kebaikan kepada orang, bukan hanya buat diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga, saudara, masyarakat, dan masyarakat luas. Pemirsa Tribuners dimanapun berada, mungkin cukup sekian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran, ini juga bisa merefleksi kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa lebih baik dan terus baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa, karena apapun namanya, ini adalah masjid negara, walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nagara IKN Nusantara. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, otorita IKN bersama dengan Kemenak dan sejumlah pihak yang terlibat sedang melakukan persiapan soal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan di Masjid Nagara IKN Nusantara. Bagaimana persiapannya? Ikuti saya di liputan khusus IKN Nusantara.
Nah, Tribuners, bisa kita lihat bersama bahwa bagian dari Masjid Negara IKN Nusantara mungkin belum sepenuhnya rampung 100% ya. Cuma secara fungsional masjid ini sudah bisa digunakan. Dan rencananya akan digunakan pada awal Ramadan ini hingga sholat Id mendatang. Namun, menurut informasi yang kami dapat bahwa penggunaan Masjid Negara IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada saat Ramadan dan Idul Fitri saja, namun di luar Ramadan dan Idul Fitri nantinya akan tetap digunakan sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada di daerah atau sekitaran IKN Nusantara. Dan Masjid Negara IKN Nusantara sendiri mampu menampung kurang lebih sekitar 65.000 jamaah di seluruh fasilitas Masjid Negara IKN Nusantara. Tapi dapat kita pastikan bahwa seluruh kegiatan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah akan dilaksanakan secara penuh, ya. Kegiatan-kegiatannya ada 5 besar kegiatan, ya, termasuk ada ceramah agama yang mendatangkan penceramah nasional lah, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian juga untuk layanan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan untuk Gen Z juga kita ada. Kemudian tajil setiap hari kita siapkan kurang lebih 500, ya. Tapi tentu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti. Nah, kemudian juga kita akan siapkan bazar Ramadan juga di depan, nanti akan kita siapkan mungkin 30 sampai 40 booth, ya, kita akan siapkan sehingga nanti juga akan kita rangkai dengan pasar murah, ya, untuk masyarakat kita. Ya, tentu karena ini pertama, ya, tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya ini adalah masjid negara, walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan peribadatan itu mengacu kepada Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi polanya sama. Dan tentu otorita bertanggung jawab secara penuh dalam proses pelaksanaan ini, disupport oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kantor wilayah maupun kantor yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu menetapkan masjid negara ada ketentuannya, ya. Ada kepres yang tentu akan diusulkan oleh Menteri Agama nanti. Kementerian Agama nanti untuk penetapan ini menjadi masjid negara, tapi itu masih proses. Namun demikian, karena ini statusnya nanti akan menjadi masjid negara, maka seluruh tata kelola mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya itu mengikuti tata kelola seperti masjid negara sebagaimana Istiqlal. Tadi saya juga menyampaikan selamat datang kepada imam Masjid Istiqlal, dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh mereka. Jadi pada kesempatan ini kita juga menghimbau, mengundang kepada seluruh masyarakat yang ada, baik di dalam wilayah IKN atau dari mana saja, sambil tamasyah di bulan suci Ramadan, ngabuburit lah kerennya gitu, ya, bisa datang ke sini, bisa buka puasa bersama dan memamurkan masjid kita nih, karena kita masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di puasa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan tentu saja senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan. Dan episode kali ini kita akan membahas tema terkait dengan menjadi pribadi bijak yang meninggalkan jejak, tentunya bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat dan juga masih lancar dalam berpuasa. Baik, nah Pak Ustadz, tema kita hari ini merupakan menjadi pribadi bijak yang meninggalkan jejak. Mungkin tema ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita meninggalkan jejak itu dalam bentuk kebaikan, supaya agar nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, kita tetap diingat dengan kebaikan itu, atau mungkin istilahnya amal jariah ya Pak Ustadz ya. Seperti apa mungkin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, sebuah ungkapan mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama yang baik. Ya, dari istilah ini tentu mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini akan ditinggalkan, tapi yang tinggal yang abadi adalah kenangan dan jejak yang baik. Dalam Al-Quran kita temukan ada surah yang membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang bijak, yaitu di surah Asy-Syu'ara. Surah ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang 40.000 tahun yang lalu sampai saat sekarang ini itu namanya selalu dikenang, apalagi ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka bagian daripada spiritualitas dan juga ibadah ritual, yaitu dengan menginjakkan jejak-jejak peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti tawaf di Ka'bah, kemudian sholat di maqam Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ya, meskipun usia kita dibatasi oleh waktu sesuai dengan kontrak perjanjian kita dengan Allah, ketika dalam rahim seorang ibu, Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka bayi yang ada dalam kandungan mengatakan, qalu bala syahidna,
maka terjadilah kontra MOU, perjanjian antara hamba dengan Tuhan. Maka di muka bumi ini kita ada batas usia. Akan tetapi meskipun usia kita dibatasi, akan tetapi jangan sampai umur kita dibatasi dengan kebaikan. Makanya bedanya usia dengan umur. Kalau usia itu adalah kontrak kehidupan dengan Allah, sedangkan umur itu adalah manfaat. Makanya umur itu diambil dari bahasa Arab. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan artinya memberikan manfaat yang banyak. Nah, di surah Asy-Syu'ara ini paling tidak ada 4 hal sehingga menjadi pribadi yang bijak yang meninggalkan jejak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi kita fokus ke 4 item sebagai sarana supaya kita meninggalkan jejak dan dikenal sebagai orang yang bijak atau yang berkarismatik. Tentunya itu tidak terlepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengandalkan dirinya, maka itulah disebut dengan pencitraan. Pencitraan manusia akan luntur seiring berjalannya waktu. Akan tetapi ketika itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan abadi selamanya selama adanya alam semesta. Siapa yang menggerakkan hati manusia? Yang menggerakkan itu adalah Allah. Siapa yang menundukkan hati manusia? Yang menundukkan itu adalah Allah. Nah, kita lihat item yang pertama. Rabbi habli hukman. Yang artinya, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hikmah, bijak. Para nabi dan rasul itu dibekali oleh Allah ilmu dengan hikmah. Karena ketika ilmu dikejar, semakin kita mengejar ilmu, maka ilmu akan memberikan kepada kita sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Semakin ilmu dikejar, maka ilmu akan memberikan sedikit. Akan tetapi ketika ilmu itu sudah dibarengi dengan hikmah, kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dibekali dengan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka akan dibukakan pintu kebaikan yang banyak. Oleh sebab itu, para nabi dan rasul selalu dibekali 2 hal, atainahu hukman wa ilman, yaitu dibekali dengan hikmah dan juga dibekali dengan ilmu. Coba kita lihat, ketika ada orang yang berilmu akan tetapi tidak memiliki hikmah, maka apa yang diungkapkan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ketika orang yang mungkin ilmunya sangat sederhana, tapi ketika diucapkan dengan penuh hikmah, maka apa yang didengar itu akan masuk dalam kalbu. Ini ada sebuah kisah yang terjadi di salah satu daerah. Ada seorang ulama yang memberikan pengajian. Ya, pengajian ini adalah pengajian tafsir Al-Quran. Tapi suatu ketika karena sakit, sehingga digantikan oleh putranya. Ya, putranya ini juga merupakan alumni dari Timur Tengah. Bahkan menguasai disiplin ilmu Al-Quran dan juga interpretasi Al-Quran, yaitu hadis. Maka anaknya ini memberikan kajian. Dari satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian diinterpretasi dengan menggunakan hadis. Akan tetapi ketika pengajian telah usai, maka para jamaah menghadap kepada Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai mengatakan, ya bagaimana respon jamaah? Ya ketika putraku memberikan kajian, maka jamaah mengatakan, wahai sang Kiai, sangat luar biasa. Dari satu ayat diinterpretasi dengan ayat yang lain, ditafsirkan dengan ayat yang lain, tapi sang Kiai hanya masuk telinga kanan,
keluar telinga kiri. Sementara sang kiai hanya menafsirkan satu ayat, akan tetapi itu masuk ke dalam kalbu. Kemudian sang kiai memanggil putranya dan mengatakan, "Wahai putraku, engkau memberikan ilmu karena engkau merasa pintar, bukan pintar merasa." Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin yang pertama untuk menjadi pribadi yang bijak meninggalkan jejak adalah meminta kepada Allah pertolongan dari Allah supaya kita menjadi pribadi yang penuh dengan hikmah, pribadi yang bijak, penuh dengan karismatik, bukan pencitraan. Dalam Al-Quran, kita menemukan sosok bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim, Luqman yang sangat bijak. Walaqad ataina Luqmanal hikmatah. Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran karena memiliki sifat al-hikmah yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara untuk mendapatkan hikmah itu adalah harus menjadi pribadi yang pintar merasa, bukan merasa pintar dalam aspek apapun. Kemudian poin yang kedua, wa alhiqni bis-salihin. Senantiasa dipertemukan dengan circle yang positif. Yang mana circle ini, komunitas ini, yaitu komunitas yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena bagaimanapun kita menjadi orang yang baik, jika lingkungan kita tidak baik, maka itu akan sulit menjadi pribadi yang baik. Pernah saya ungkapkan sebuah ungkapan dari Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa keburukan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling tepat kujadikan sebagai qarib, kujadikan sebagai sahabat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jikalau engkau bersamanya, maka engkau ingat kepada Allah." Karena terkadang ada orang bersama dengan kita, tapi ketika kita bersama, yang diingat adalah cicilan atau kredit. Nah, pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita mengharapkan teman. Kita mengharapkan sahabat. Yang mana sahabat ini bukan hanya persahabatan di dunia, akan tetapi juga persahabatan di akhirat. Momentum bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah, ada dua sahabat yang berkarib di dunia. Akan tetapi ketika di akhirat, satunya dimasukkan ke dalam surga dan satunya dimasukkan ke dalam neraka. Maka yang dimasukkan ke dalam surga dia mencari. Dia mencari, "Ya Rabb, mana dulu sahabatku di dunia? Kami sama-sama berpuasa. Kami sama-sama bertaklim. Kami bersama-sama melakukan amal kebaikan. Tapi ketika dicari di akhirat, ternyata sahabat yang satu dimasukkan ke dalam neraka karena ada satu dosa yang dilakukan." Maka sahabat yang ada di surga meminta kepada Allah, "Ya Rabb, angkatlah qarib kami, sahabat kami, dan masukkan ke dalam surga." Makanya keutamaan orang yang berada dalam circle yang positif, maka mampu untuk memberikan syafaat nanti di akhirat ketika temannya dimasukkan ke dalam neraka, maka dengan mohon syafaat kebaikan yang dilakukan di dunia, itu akan diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian poin yang ketiga, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, yaitu meminta kepada Allah supaya kita menjadi buah bibir tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang setelah kita. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam 40.000 tahun yang lalu meninggalkan alam dunia, akan tetapi namanya selalu dikenal menjadi syiar, syair Masjidil Haram. Setiap kita salat, tentunya namanya selalu diucapkan, wa ala ali Ibrahim. Ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, namanya selalu dikenang dengan rukun-rukun atau kewajiban
ihram atau tawaf. Ini menunjukkan bahwa ya kita mengharapkan pribadi yang meninggalkan kebaikan, meninggalkan jejak. Akan tetapi pribadi yang meninggalkan jejak tentunya tidak terlepas dari pribadi yang memiliki kebijakan atau pribadi yang bijak dan juga pribadi yang karismatik sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang peneliti dari Swiss ya yang bernama Alfred Nobel. Ya, ini peneliti yang menemukan alat penghancur bahan atau alat berat, nah, seperti penghancur gunung yang disebut dengan dinamit. Nah, jadi Alfred Nobel ini penemu dinamit yang mampu untuk menghancurkan gunung menjadi terowongan dan sebagainya. Suatu ketika diberitakan dalam sebuah media ya bahwa Alfred Nobel ini meninggal dunia disebabkan karena alat dinamit yang ditemukan, padahal orangnya masih hidup. Apa yang terjadi? Alfred Nobel ini stres. Kenapa? Karena yang dia pikir dia dikenang sebagai pembunuh. Maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah semua harta yang dimiliki dari hasil penelitian dia sumbangkan semua kepada orang-orang yang menemukan penelitian ilmiah. Makanya muncul istilah penghargaan skala dunia, yaitu penghargaan Nobel. Tujuannya untuk apa? Untuk dikenang sebagai orang yang baik. Dia rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk diberikan kepada seluruh orang yang mendapatkan atau menemukan penemuan ilmiah berskala dunia. Nah, maka sampai akhir, sampai kiamat, mungkin Piala Nobel ini akan selalu kita kenang tiap tahun. Maka tidak terlepas dari niat baik bagi seorang yang bernama Alfred Nobel, penemu dinamit asal Swiss. Akan tetapi, Alfred Nobel ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena dia tidak beriman kepada Allah, maka jejaknya hanya dikenang di dunia. Akan tetapi orang yang beriman Tribuners, bukan hanya jejak kita tinggalkan di dunia, akan tetapi harapannya jejak juga menjadi peninggalan di akhirat. Oleh sebab itu, di surah Asy-Syu'ara ini ditutup dengan ayat yang terakhir, yaitu waj'alni min warathati jannati na'im, meminta kepada Allah supaya kita menjadi pewarisnya surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika meminta surga, jangan tanggung-tanggung. Is'al, maka mintalah surga, yaitu al-jannatil firdausil a'la, yaitu surga yang paling tertinggi, yaitu jannatul firdaus. Mudah-mudahan keempat item ini bisa menjadi pribadi yang bijak, yang meninggalkan jejak, karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jadi sebisa mungkin kita terus berbuat kebaikan ya Pak Ustadz ya, supaya kita meninggalkan selain juga nama kita di dunia, ternyata amal kita yang bisa kita tinggalkan dan bermanfaat bagi orang lain sampai nanti kita juga kembali kepada Yang Maha Kuasa begitu. Artinya kita di dunia dikenang dengan baik dan juga bisa dengan baik pula berpulang ke rahmatullah. Nah kemudian juga kalau di dunia nyata kita mungkin meninggalkan nama dan lain sebagainya. Di media sosial ada jejak digital Pak Ustadz ya. Semoga kita juga terus meninggalkan jejak digital yang baik. Dan ini tentunya juga meskipun kita sudah tidak ada di dunia, jejak digital ini masih akan terus ada dengan adanya teknologi. Jadi semoga kita semua bisa bijak, baik itu di kehidupan nyata maupun juga di kehidupan media sosial saat ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini. Semoga
bermanfaat bagi Tribuners yang sedang menyaksikan dan juga menantikan waktu berbuka puasa, dan semoga kita bisa kembali lagi berbincang dengan tema-tema menarik lainnya di episode lain di Syiar Ramadan Tribun Timur. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan, itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Dan artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ilmu dan pengetahuan membuka jalan terang, kehidupan dan mendistribusikan itu menjadi pilihan. Dengan sadar pilihan itu kemudian diambil oleh sosok sederhana yang penuh senyum itu. Ialah Ustadz Abdurrahman Tuanaya, seorang anak pesantren yang kini teguh memilih jalan dakwah. Berikut Tribuners cerita singkat Ustadz Nan dalam kisah para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa tentunya setiap orang pasti di masa-masa kecil itu paling pasti tidak terlepas dari bimbingan orang tua, ya kan? Jadi ketika masih kecil karena memang orang tua sudah tempatkan untuk belajar di sekolah agama, ya. Itu dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Yayasan Al Khairat di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dulu. Kemudian karena memang lingkungannya baik dan kemudian didikan juga dari orang tua juga mendukung, ya. Akhirnya ditanya sama orang tua, pengen lanjutkan kemana ataupun pengen jadi apa, ya kan? Setiap anak tuh kan pasti akan ditanya sama orang tuanya mau jadi apa, cita-citanya apa, ya kan? Awal ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi tentara, ya namanya laki-laki tuh pasti seperti itu, ya kan? Tentara, mau polisi, pokoknya yang gentle-gentle lah seperti itu. Tapi kemudian karena lingkungan sekolah agama juga kemudian menuntut katong banyak belajar terkait dengan hal agama, akhirnya buat saya sendiri penasaran untuk belajar, pengen tahu lebih banyak terkait dengan agama. Ya mau tidak mau harus belajar agama tersebut melalui pendidikan khusus yaitu pesantren. Kita keluar dari Masohi itu sekitar tahun 94, ya. Tahun 94 langsung menuju Gresik di Jawa Timur, Pondok Pesantren Bambau Solihin. Hal yang membuat
saya pribadi kemudian sangat-sangat ingin sekali ya, karena memang pengen sekali untuk belajar menggali ilmu agama. Nah, ada hal yang kemudian membuat salah satu yang membuat tidak betah, yaitu karena walaupun sebelumnya sudah pernah belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, tetapi ada hal-hal yang memang mendasar yang memang tidak diajarkan di rata-rata di Maluku. Ya, misalnya tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, itu dasar-dasar tentang pembelajaran kitab kuning yang memang harus dimiliki oleh seorang pemula. Nah, itu kalau kita bilang fikih, sudah tahu lah. Al-Quran hadis sudah tahu, akidah sudah tahu. Tapi ketika sudah menjadi dasar-dasar ilmu seperti tadi, nahwu, sharaf, itu susah sekali. Akhirnya membuat beta sendiri yang waktu itu harus belajar banyak, akhirnya membuat kadang-kadang tidak kerasan. Tidak kerasan itu karena belum bisa menyesuaikan. Bukan tidak bisa menyesuaikan, tapi belum bisa menyesuaikan. Bagaimana ketemu belajar kitab kuning itu harus dimaknai harus pakai bahasa Jawa. Ya kan? Bukan hanya pakai bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Jawa. Tapi memang itu metode klasik yang dipakai di pondok-pondok pesantren klasik. Ya kan? Jadi misalnya seperti Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang melas ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang melas ing dalam dunia dan akhirat beloko. Itu pakai bahasa Jawa dan ada rumus-rumusnya. Tidak semua orang Jawa juga bisa, terkecuali orang yang sudah pernah belajar di pesantren. Nah, jadi itu memang ilmu-ilmu yang memang buat beta sendiri baru dan memang membuat untuk terus penasaran untuk belajar. Kemudian tahun 2000 ya, tahun 2000 itu sudah hampir selesai. Jadi saya selesai aliyahnya 98 ya, karena memang ada 1 tahun lagi harus ikut sekolah persiapan aliyah. Nah, jadi dari Masohi langsung ke pesantren itu tidak langsung masuk ke sekolah formalnya aliyah, karena belum bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Harus punya dasar-dasar yang mumpuni dulu. Jadi harus ada sekolah persiapan baru bisa masuk sekolah aliyahnya. Ya kan? 98 selesai, saya minta izin ke Kiai untuk mau kuliah di Malang. Pada saat itu di UIN Malang. Minta izin mau kuliah di Malang. Kata beliau, kamu sebentar dulu. Nanti mudah-mudahan nanti ada MOU ataupun beasiswa dengan universitas di Suriah, di Damaskus, mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Ya, jadi kamu di sini aja dulu, ngajar-ngajar dulu di sini. Akhirnya tahun 2000, Mei 2000, kamu siap-siap urus berkas-berkas, nanti berangkat ke Damaskus, Suriah. Ya. Pembiayaan itu pun dibiayai oleh kiainya. Pembuatan paspor sampai tiket-tiketnya dibiayai untuk ke Damaskus, Suriah, dan tidak pernah sekalipun terbersit dalam pikiran saya itu untuk nanti bisa belajar sampai ke luar negeri, ya, sampai bisa belajar ke luar negeri. Akhirnya nyambinya ya wallahualam, Allah memang tunjukkan jalan hambanya masing-masing ya. Ada penawaran, kebetulan ada penawaran dari Sekolah Indonesia Damaskus yang berada di lingkungan kedutaan. Kita dipanggil untuk bisa mengajar di sana. Akhirnya mengajar di sana, akhirnya mengajar sambil kuliah. Studi ini, Ustaz, punya fokus belajar apa studinya? Iya, fokusnya di Islamic Studies dan Bahasa Arab. Islamic Studies dan Bahasa Arab. Alhamdulillah, tetapi walaupun di Damaskus itu unik. Jadi walaupun kita belajar di lingkungan universitas, tetapi paling banyak ilmu yang kita dapat itu di masjid-masjid.
Jadi di setiap masjid setiap hari itu para guru-guru punya fun, punya fak masing-masing. Kita mau belajar hadis, oh nanti di masjid A. Kita mau belajar tentang ilmu kalam, itu ilmu akidah, oh nanti di masjid B. Kita mau belajar tentang ilmu Al-Quran, nanti di masjid C. Jadi tinggal kita yang bisa mampu untuk mencari waktu untuk belajar saja. Jadi ilmu yang didapatkan itu lebih banyak di luar daripada di lingkungan universitas. Jadi setelah hampir kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2012 ya, kita di Damaskus. Ya, setelah belajar, kemudian juga sambil kerja juga di kedutaan, ada kemudian tentu masing-masing ya manusia itu punya dorongan untuk dia bisa menghidupi, dia punya kehidupan duniawi lah, ya kan, kerja dan sebagainya. Ada tawaran sempat dari kepala staf itu di Bulgaria, udah kamu ke Bulgaria aja. Mumpung lagi Damaskus itu lagi kerusuhan, lagi Arabic Spring juga kena. Jadi kamu ke Bulgaria aja. Ya sudah. Kirim berkas. Ternyata biasanya kan kalau kepala staf itu diterima langsung di situ tanpa harus ada ikut tes dari Kemenlu di Jakarta, ya kan? Tapi tahu-tahunya pada saat itu harus ikut tes di Kemenlu di Jakarta. Kita lokal staff, sebagai lokal staff itu ada seperti kontrak kerja. Jadi 3 tahun perpanjang kontrak, 3 tahun perpanjang kontrak, ya kan, dari Kemenlu di Jakarta. Setelah dikasih perpanjang kontrak, saya tidak perpanjang kontrak. Ditanya mau kemana? Kenapa tidak mau panjang kontrak? Ya mau ke Bulgaria. Kenapa ke Bulgaria? Sini kan lagi butuh kamu, kenapa harus ke Bulgaria? Bahkan dubesnya itu tidak mau saya pindah. Dan tidak boleh pulang. Ya karena mungkin sudah rasa nyaman dibutuhkan di sana. Pernah di protokol konsuler dan perlindungan warga Indonesia. Ada sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu di Pensosbud. Setelah itu kata teman yang di Bulgaria, wah mas kayaknya nggak bisa ini. Harus ikut tesnya di Kemenlu di Jakarta. Gak bisa, saya pulang. Gimana kalau nanti nggak lolos? Udah, berarti rezeki saya itu bukan di sini, ya kan? Berarti memang harus pulang ke kampung halaman, ke Ambon. Sampai di Jakarta, ikut tes, semuanya lolos. Sampai interview, semuanya lolos. Bilang, kamu ini luar biasa nih, kenapa kok minta pindah dari Damaskus? Ya, Damaskus lagi rusuh, gimana kita mau kerja, ya kan? Nggak tenang. Terus, lalu kenapa mau ke Bulgaria? Ya karena memang dikasih tawaran ke sana, ya kan. Dan sana juga membutuhkan tenaga. Ya sudah. Tapi ini dubes kamu tidak mau kamu pindah dari Damaskus. Ya, jadi ya boleh apa ya kan kita kontrak gitu. Sesuai dengan kontrak. Terkecuali ya diplomat dia harus nurut kan? Iya harus ikut. Sudah. Ya sudah nanti tunggu kabar untuk berangkat ataupun lolos atau tidak, ya kan. Tapi sudah ketemu dengan dubes Bulgaria, Mas kita tunggu di Bulgaria, ya siapa, tinggal ikuti prosedurnya saja. Yang penting kami udah terima di Bulgaria. Ya. Lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Mas ini kayaknya ini dari Damaskus kayaknya mengganjal, jadi tidak boleh berangkat. Jadi sampai ke pegawaian Kemenlu pun tidak diperkenankan untuk berangkat. Saya bilang, ya berarti rezeki saya tidak di situ. Saya disuruh kembali lagi untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Setelah kesini 2012, kemudian lihat kondisi di sini belum ada masjid, masih awal bangun, di sini juga belum. Lihat suasana, kemudian khususnya di sini, ya kan. Khususnya tempuhnya orang-orang kampung, banyak kemudian seperti tidak ada figur, tidak ada tokoh yang kemudian mengarahkan, ya kan, dong untuk bisa bagaimana minimal lah hari-hari ataupun jam-jam waktu maghrib sama isya itu tidak berkeliaran di luar, ya kan.
Bilang, ini karena kenapa kok anak-anak berkeliaran? Oh, tidak ada tempat ngaji, Ustaz. Oh, di sini tidak ada TPQ, tidak. Oh, sudah kita bikin TPQ. Itu masih gubuk. Itu masih gubuk-gubuk, ya kan. Jadi kadang-kadang orang datang sini, wow, Ustaz, lumayan ya. Ya jangan dilihat ininya, lihat dari proses awalnya dulu. Susahnya seperti apa, ya kan. Jadi memang rata-rata kiai-kiai yang memang betul-betul dari awal itu ya memang dari gubuk, ya, bukan dari kemudian awal langsung sudah berdiri megah, ya kan. Nah, dari situ kemudian pelan-pelan mulai dari orang rumah dulu, ya kan. Mau ngaji pengen, oh tahu-tahu lama-lama yang tetangga mau ikut, lain-lain banyak yang kemudian ingin belajar, diminta untuk kemudian sudah pindah, sudah dibangun di sini kemudian suruh lanjutkan. Hal yang kemudian menggugah untuk kemudian bagaimana kita untuk kenapa ditanya kenapa tidak kerja saja jadi pegawai, jadi PNS, dia bilang ya kalau mau kerja dengan jadi PNS lagi berarti kita kembali lagi ke Damaskus, ya kan, artinya itu mengulangi hal yang sama lagi, ya kan, atau mau mengabdi masyarakat berarti tidak betul-betul mau ini lagi, ya kan, karena artinya katong lebih banyak sibuk nanti di tempat kerjaan lagi, bukan mengabdi untuk masyarakat. Nah, akhirnya hal itu yang kemudian mendorong kita pribadi untuk mengabdikan diri di masyarakat. Ya sudah, pelan-pelan, yang tadi kemudian yang dari kiai yang di guru-guru di Gresik, ya Mas Buin Fakih, kemudian guru-guru yang ada di Damaskus, yang mereka punya keikhlasan, artinya membuat membentuk kepribadian kita secara pribadi juga untuk bagaimana bisa mengikhlaskan diri untuk berbakti dan bisa khidmah di masyarakat, ya begitu. Jadi memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari usaha-usaha, dan yang paling terpenting adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian besar apa yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya adalah semua adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering yang kita lakukan di sini adalah berjalan seperti apa adanya, ya kan? Yang terpenting adalah anak-anak itu ataupun santri-santri itu kemudian mau menjalankan apa yang ada, ya kan? Dia melewati segala proses yang ada, ya kan? Ada beberapa hal, misalnya contohnya seperti ini. Dari satu santri atau satu anak ke anak itu berbeda-beda, dia punya tingkat tingkat penerimaan ataupun dia punya keilmuan, ya kan? Ada misalnya ada santri yang misalnya dia ngaji kok dalam segi keilmuan kok dianggap kok kenapa lamban, tertati-tati, susah sekali, ya kan? Tapi terkadang inilah apa yang mungkin mungkin sebagai pengajar ada sisi yang katong pengen cepat-cepat, bahkan juga orang tua demikian pengen cepat-cepat anak itu cepat bisa, ya padahal memang dia butuh proses, ya kan. Maka sebagai guru, sebagai kiai itu hanya sekedar menyampaikan, hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang prosesnya itu yang memang kita harus butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nah itu juga. Makanya dalam pengajaran ada kita punya beberapa santri yang kemudian yang sudah senior yang juga ikut membantu untuk mengajar. Pernah sampaikan bahwasanya dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut dong cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang
untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan, tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan, ya kan? Itu. Kalau kamu tidak siap untuk susah menghadapi beratnya menuntut ilmu, maka kamu juga harus siap untuk akan pahitnya daripada kebodohan. Bodoh itu tidak enak, bodoh itu tidak nyaman. Dibilang bodoh itu tidak enak. Kita mau membangun apa itu harus punya keilmuan, melakukan apa harus didasari dengan ilmu. Begitu juga kita beragama, ya kan? Beragama harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Tidak ada orang yang sholat kemudian tunduk bangun dengan gerakan-gerakan yang hampa, ya, tanpa ada arti dan substansi, tidak ada ruhnya. Tentunya harus punya dilandasi dengan keilmuan. Maka mari daripada kita teman-teman, anak-anak, masyarakat yang ada di Maluku, mari kita bersemangat, ya, untuk tetap mencari dan menuntut ilmu. Karena tidak ada batasan waktu dan batasan ruang, ya. Kita mau menuntut ilmu di mana saja bisa, ya. Mau kapan saja bisa. Tapi tentunya menuntut ilmu itu harus berguru, harus punya guru. Karena kalau tidak punya guru berarti setan menjadi penuntutnya, ya, penuntunnya, setan menjadi gurunya. Jadi harus punya guru, bukan kemudian sekarang karena sudah mudah kita mengakses keilmuan lewat internet, Google dan sebagainya, kemudian kita hanya jadikan itu sebagai salah satu sumber daripada keilmuan. Tetapi keilmuan, menuntut ilmu itu adalah sebuah transformasi ilmu antara seorang guru dan seorang penuntut ilmu ataupun murid. Itu harus ada gurunya, tidak boleh tidak ada guru. Ya, kira-kira demikian. Tribuners, ikhlas adalah pilihan sadar dengan menggantungkan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekilas kisah ini membawa pesan baik bagi kita semua. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita sama-sama menyambutnya dengan rasa penuh kegembiraan, dan kita isi bulan suci Ramadan dengan amal yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan semua amalan adalah dalam rangka untuk kemaslahatan hidup manusia. Dan di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di antara hikmah
yang paling utama dapat kita ambil dari apa yang menjadi perintah dan larangan Allah selama kita berpuasa. Yang paling pertama, rukun dari puasa adalah kita berniat, memalamkan niat, yaitu pada saat malam hari kita niatkan untuk berpuasa di keesokan harinya. Niat adalah kepastian dan keniscayaan untuk semua amal diterima. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meniatkan puasa untuk keesokan harinya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan ini adalah latihan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di bulan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitasi kita dengan kemudahan-kemudahan. Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan, sehingga kita merasakan betul suasana ibadah itu menjadi mudah. Orang yang tadinya sulit untuk berpuasa menjadi bisa berpuasa. Orang yang tadinya bahkan kadang-kadang susah untuk meninggalkan rokok, bisa untuk meninggalkan rokok, bisa untuk mengaji yang sebelumnya mengaji itu sangat sulit, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan suci Ramadan. Nah, upaya atau latihan untuk meninggalkan apa yang seharusnya bisa kita lakukan, menahan diri dari nafsu yang seharusnya bisa kita penuhi, ini adalah latihan-latihan yang sangat indah, luar biasa. Dan saya menyebutnya, kalau ini bisa dilakukan selama 30 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa dia bisa menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Inti daripada takwa adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Masalah manusia adalah satu, ketika ada perintah tidak mau melaksanakan, ada larangan kadang-kadang dilakukan. Nah, Ramadan melatih kita untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan Allah jamin kalau latihan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan selama Ramadan itu bisa dilaksanakan dengan setulus-tulusnya, dengan niat yang baik, dengan keinginan yang serius, kita akan mendapatkan takwa. Dan takwa ini adalah pribadi atau sikap kepribadian yang menetap. Jadi nanti di luar Ramadan, apapun yang diperintahkan Allah menjadi kebiasaan dia untuk dia laksanakan. Apa yang Allah larang dia akan tinggalkan, sehingga kebiasaan ini akan menetap pada pribadinya. Lahirlah namanya libasut taqwa, yaitu pakaian takwa. Artinya apa? Ketakwaan akan dia akan bawa kemana-mana. Di masjid dia takwa, di kantor dia takwa, laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi ini output daripada Ramadan yang kita ingin dapatkan selama kita melaksanakan ibadah ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita serius, sungguh-sungguh melaksanakannya, maka kita akan bisa mewujudkannya. Ada beberapa amalan yang perlu untuk kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang paling utama adalah berpuasa itu sendiri. Yang kedua, kita diperintahkan untuk atau disunnahkan, dianjurkan sekali untuk melaksanakan qiyamul lail, yaitu tarawih selama 1 bulan penuh. Kemudian berikutnya banyakkan kita mengkaji dan mengaji Al-Quran, kemudian bersedekah dan seluruh amal-amal ketaatan. Di akhir, di 10 hari terakhir, kita dianjurkan juga untuk i'tikaf, untuk menyambut kehadiran Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan saat kita beribadah. Mari kita manfaatkan tahun ini dengan amal-amal terbaik. Mudah-mudahan kita meraih takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita merasakan kenyamanan di dunia ini, yang mudah-mudahan juga berkah nikmat yang diberikan Allah ini kita juga mampu menjadi hamba-hamba yang senantiasa gemar bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Allah berfirman, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah nikmat-nikmat mana lagi yang pasti nikmat-nikmat lain akan diberikan Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat itu terus-menerus datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keturunan ahli bait beliau beserta kita umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Tribuners dimanapun kita berada, bertemu kembali kita di program Mutiara Ramadan, yang mana insya Allah pada hari ini kita membahas tema hijrah tanpa sorotan kamera. Berbicara hijrah, kalau berbicara sejarah, hijrah pertama Nabi kita Muhammad SAW beserta para pengikutnya di tahun kelima kerasulan atau kenabian Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya sahabat-sahabat melakukan hijrah pertama yang kurang lebih 15 orang. Yang pertama yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab bersama 10 orang dari laki-laki dan 5 dari perempuan. Dalam hijrah pertama ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan ke Habasyah atau ke kota Abyssinia, yang mana dipimpin oleh sahabat Umar pada saat itu. Alhamdulillah disambut oleh Raja Habasyah dengan kedatangan sahabat-sahabat Nabi atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian singkat cerita mendapat kabar untuk kembali ke kota Makkah karena pada saat itu merasa Makkah sudah aman. Akhirnya sahabat Umar beserta rombongan kembali lagi ke kota Makkah, dan pada sampainya di Makkah bahwasanya kota Makkah tidak baik-baik saja. Akhirnya Nabi memutuskan bersama sahabat-sahabat beliau kembali hijrah ke Habasyah dengan jumlah yang begitu besar, bahkan lebih banyak lebih dari setengah yang di awal, atau lebih dari 100%-nya hijrah pertama. Kurang lebih 101 pada saat itu, dengan jumlah laki-laki 83 dan perempuan 28, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib karramallahu radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sampai kota Habasyah, bahkan Raja Habasyah sempat kagum dengan kedatangan para muhajir yang mana lebih banyak sebelumnya, dan berkah itu semuanya akhirnya Raja Habasyah
di hijrah kedua sahabat-sahabat Nabi, beliau juga memeluk agama Islam. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan tempat ke suatu tempat untuk menjauhi segala larangan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah Raja Habasa memeluk agama Islam, para sahabat kembali lagi ke kota Makkah, dan pada saat itu di kota Makkah masih belum suasana, belum damai. Masih banyak penindasan kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya bahkan Nabi Muhammad SAW pengen dibunuh. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad menginstruksikan untuk hijrah lagi yang ketiga. Di gelombang ketiga ini akhirnya Nabi Muhammad juga langsung ikut serta di dalam hijrahnya yang ketiga, yang mana hijrah ini ke kota Yasrib yang kita kenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, hijrah ketiga ini Nabi beserta rombongan banyak, yang mana dengan hijrah ini itulah awal kesuksesan, awal keagungan, kemakmuran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ada beberapa titik yang bisa kita ambil dari hijrah ini. Kenapa Nabi berserta sahabat as-sabiqunal awwalun melakukan hijrah ini? Yang pertama, minasyirki ila tauhid. Dari kesyirikan yang menyekutukan Allah, dengan melakukan hijrah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, minal kufri ilal iman, orang-orang yang kafir atau kufur lantas berkah hijrah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi, malaikat dan seterusnya. Yang ketiga, minal jahiliyati ilal Islam, dari zaman yang mana tidak mengenal aturan agama, norma-norma dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dengan berkah hijrah akhirnya beragama yang baik sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, minaz zulumati ilan nur, yang membawa jalan dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Alhamdulillah, Tribuners dimanapun kita berada, yang dimaksud dengan tema kita hijrah tanpa sorotan kamera, artinya hijrah kita ini kita mampu meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh Allah, menuju sesuatu yang benar-benar diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari tema ini tanda kutip, maksudnya kita berbuat baik tanpa harus di video, tanpa harus segala sesuatu kita masukkan di medsos, walaupun ini juga dakwah. Tapi dakwah yang sebenarnya kalau kita mengambil peristiwa kejadian hijrah pertama, akhirnya memang benar-benar melakukan perubahan, yang mana tadi dalam hadis Nabi, al-muhajir man hajaro ma nahallahu an, yang mana para orang-orang yang hijrah itu adalah meninggalkan tempat yang mana dulunya sering melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Artinya hijrah itu bagaimana diri kita lebih baik daripada sekarang untuk akan datang, atau lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya atau tahun akan datang. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena disebut Ramadan karena yurmidus dzunub. Bulan Ramadan itu
menggugurkan, membakar atau menghapuskan dosa-dosa kita terdahulu dengan catatan selain berpuasa, istiqomah melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners dimanapun kita berada di program Mutiara Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hijrah Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dulunya, yang mana yang benar-benar kita bisa orang-orang yang dulunya syirik kemudian bertauhid, orang-orang yang kufur kemudian beriman, yang jahiliyah menjadi Islam, kemudian yang merasa dalam kehidupan kegelapan merasakan terang benderang. Dengan hijrah yang kita lakukan, membawa kebaikan kepada orang, bukan hanya buat diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga, saudara, masyarakat, dan masyarakat luas. Pemirsa Tribuners dimanapun berada, mungkin cukup sekian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran, ini juga bisa merefleksi kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa lebih baik dan terus baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa, karena apapun namanya, ini adalah masjid negara, walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat-salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nagara IKN Nusantara. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Otorita IKN bersama dengan Kemenak dan sejumlah pihak yang terlibat sedang melakukan persiapan soal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan di Masjid Nagara IKN Nusantara. Bagaimana persiapannya? Ikuti saya di liputan khusus IKN Nusantara. Nah, Tribuners, bisa kita lihat bersama bahwa bagian dari Masjid Negara IKN Nusantara mungkin belum sepenuhnya rampung 100% ya. Cuma secara fungsional masjid ini sudah bisa digunakan. Dan rencananya akan digunakan pada awal Ramadan ini hingga sholat Id mendatang. Namun, menurut informasi yang kami dapat bahwa penggunaan Masjid Negara IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada saat Ramadan dan Idul Fitri saja, namun di luar Ramadan dan Idul Fitri nantinya akan tetap digunakan sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada di daerah atau sekitaran IKN Nusantara. Dan Masjid Negara IKN Nusantara sendiri mampu menampung kurang lebih sekitar 65.000 jamaah di seluruh fasilitas Masjid Negara IKN Nusantara.
tetapi dapat kita pastikan bahwa seluruh kegiatan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah akan dilaksanakan secara penuh. Ya. Kegiatan-kegiatannya ada 5 besar kegiatan ya, termasuk ada ceramah agama yang mendatangkan penceramah-penceramah nasional lah kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga untuk layanan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan untuk Gen Z juga kita ada. Kemudian tajil setiap hari kita siapkan kurang lebih 500 ya. Tapi tentu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti. Nah, kemudian juga kita akan siapkan bazar Ramadan juga di depan nanti akan kita siapkan. Mungkin 30 sampai 40 booth ya kita akan siapkan sehingga nanti juga akan kita rangkai dengan pasar murah ya untuk masyarakat kita. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya ini adalah masjid negara walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara maka seluruh kegiatan-kegiatan peribadatan itu mengacu kepada Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi polanya sama dan tentu otorita bertanggung jawab secara penuh dalam proses pelaksanaan ini disupport oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kantor wilayah maupun kantor yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu menetapkan masjid negara ada ketentuannya ya, ada kepres yang tentu akan diusulkan oleh Menteri Agama nanti, Kementerian Agama itu untuk penetapan ini menjadi masjid negara, tapi itu masih proses. Namun demikian, karena ini statusnya nanti akan menjadi masjid negara, maka seluruh tata kelola mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya itu mengikuti tata kelola seperti masjid negara sebagaimana Istiqlal. Tadi saya juga menyampaikan selamat datang kepada imam Masjid Istiqlal dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh mereka. Jadi pada kesempatan ini kita juga menghimbau mengundang kepada seluruh masyarakat yang ada baik di dalam wilayah IKN atau dari mana saja sambil tamasyah di bulan suci Ramadan, ngabuburit lah kerennya gitu ya. Bisa datang ke sini, bisa buka puasa bersama dan memakmurkan masjid kita nih. Karena kita masjid yang sangat besar, kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Jadi kami juga mengimbau pada masyarakat silakan datang untuk beribadah di masjid kita ini karena memang kita mulai nanti kita akan buka secara resmi layanannya seperti di Masjid Istiqlal. Oke Tribuners, sekian jalan-jalan kita di Masjid Negara IKN Nusantara. Saya Wahyu Triyono dari Masjid Negara IKN Nusantara. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Beliau memberikan semacam hadiah
ya, hadiah kepada putrinya kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan pengurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma Oke. dari Tribun News. Oke. Jadi mohon izin apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Ya. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Iya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Masjid cinta, Ya. baik. Kalau boleh tahu, kalau Nurma dengar kabar-kabar juga ya Bapak, menjadi mahar lamaran raja begitu ya masjid ini? Bukan mahar ya. Baik. Karena kalau mahar itu miliknya putri, jadi tidak untuk publik. Jadi ini adalah hadiah. Kalau hadiah itu bisa untuk siapa saja, artinya untuk masyarakat dan sebagainya. Oh ya, saya perkenalkan tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Kepatihan ini. Ini beliau pengusaha di Pasar Gede. Ini Ustadz Suroso, beliau juga Ustadz di sini. Ini Pak Budi, nah, beliau tokoh di Solo, di Kepatihan. Ini ada Ustadz Abdurrahim, beliau termasuk imam rawatib di Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini. Mohon izin, Bapak. Dari Tribun News. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ustadz sebelumnya. Apakah boleh kita sambil mengelilingi bangunan yang ada? Boleh, silakan. Oke, ini ada tulisan di sini kan, tulisan kaligrafi ini sebenarnya, tulisan kaligrafi. Kira-kira tulisannya apa itu?
Tulisannya apa ini Ustadz ya? Jadi ini kan ada separuh Ya. sana, separuh sini kan. Nah, kalau dari sini, orang dari sini melihat di sini, itu ada tulisan yang dari kanan sampai tengah itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Oh, Ya, baik. ini menunjukkan bahwa ini adalah masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ya, bukan masjid Syiah. Ya. Karena masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seringkali atau untuk menunjukkan bahwa masjid ini tidak, maksudnya masjid ini mengakui Khalifah 4 itu. Iya. Kalau yang dari sana nanti lewat yang sebelah pintu Sebelah. sana itu juga kelihatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali-nya itu. Karena ini kan simetris ya. Iya. Nah, itu tulisannya itu. Baik, Nah, kemudian boleh kalau kita yang ini yang sini. Ya. ini Muhammad Allah ya, Allah Muhammad. Jadi modelnya simetris seperti itu. Oh, ya, dari terlihat. sini kelihatan Allah Muhammad, dari sana juga kelihatan Allah Muhammad. Seperti itu. Jadi Nah, asli dari dulu. asli dari dulu. Kayu-kayunya juga masih asli. Seperti itu. Baik. Nah, yang asli itu di sini. Nah, awalnya itu sini. Ini kan kelihatan kan beda. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ini sini, kemudian ini ada menjorok sini karena ini kan ada trap ke bawah. Ah. Istilahnya apa? Tangga ya. Anak tangga. Nah, ini sampai sini kan? Nah, ini. Jadi tiangnya ini ada 12 ini masih asli semuanya. Berarti dulu awalnya dari ujung sini Iya. saja, Bapak. Iya, sini aja. Ah. Ini sampai sana. Ya kan? Kelihatan bedanya kan? Ya. Nah, itu sampai sini kan? Berarti untuk tambahan ini ada di sisi-sisi depan, Iya. samping. Secara bertahap karena pertambahan dari jamaahnya akhirnya menambah sana. Dalam itu juga sebenarnya masih asli. Oh. Semuanya asli semuanya. Ini juga asli. Baik. Ya, masih asli semuanya. Kalau boleh Iya. tahu, ini untuk ruangan jamaah putri Bukan, yang putri sebelah sana. sebelah Ah, di kanan. Istilahnya pawastren ya. Pawastren putri. Pawastren putri itu di sebelah sana. Kalau ini untuk perlebaran atau perluasan yang laki-laki. Ah. Ya, Berarti ini ditambah begitu atau iya. ada bangunan baru? Aslinya masih asli sampai sini kan. Ke sana itu asli Baik. semuanya. Ah. Ya. Baik, Ustaz. Yang Kalau- ke sana itu tambahan. Kalau Tambahan. untuk seluruh bangunan yang di dalam ini Masih dari asli keramik semuanya. dan lain-lainnya asli juga Asli. dari dulu. Itu termasuk beduk sama kentongannya itu kan juga, Juga asli. dari dulu juga. Iya, dari dulu. Baik, Cuman kulitnya aja yang diganti. Ah. Kemudian untuk nama Al-Fatih sendiri sebenarnya merujuk kemana, Bapak? Oh, Masjid Al-Fatih itu merujuk kepada, sebenarnya kan dulu namanya Masjid Kepatihan. Ya. Ya, Masjid Al-Fatih itu kan baru saja tahun 90-an ditambahi Al-Fatih itu. Kita masuk ya. Ya. Boleh, Nah, Bapak. nah, ini ornamen-ornamennya. Ya. Kita lihat ornamen-ornamennya ini kan ciri khas dari Keraton Solo. Ya. Iya. Islam Jawa, istilahnya Islam Jawa ya. Baik. Islam Jawa itu ini ada bunganya, kemudian ada ada daun-daunnya. Nah, ini semuanya kan Sama juga ya. iya, Islam Jawa itu kayak gini. Karena tidak ada makhluk yang bernyawa. Ah, makanya Ya. digambarkan itu dari tumbuh-tumbuhan begitu Iya, di sini. jadi kalau bukan Islam biasanya ada makhluk yang bernyawanya. Ah. Ya, tapi kalau ada Islamnya itu makhluk makhluk tidak bernyawa, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan, filosofinya itu kehidupan, bahwa di dalam Islam itu ada kehidupan. Kemudian kalau untuk bangunan di dalam, Oke, silakan masuk. baik. Ini masih asli juga. 4 pilar ini masih asli semuanya. Oke. Terus kayu-kayunya ini semuanya juga masih asli. Kecuali tambahan ini ya. Tambahan untuk Untuk di hiasan tengah ini. iya, untuk apa? Tengah ini sama kipasnya itu kan ada tambahan pilar itu. Nah, itu tambahan. Tapi kayu-kayunya semuanya masih asli. Kemudian untuk ini juga dari dulu, Iya. Pak. Ini
mimbar ya, Iya. mimbar untuk tempat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu menyampaikan apa saja, ya menyampaikan banyak hal tentang Islam secara singkat ringkas, gitu kan ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa ornamen-ornamennya ini pun ada bunga-bunga, kemudian buah. Ya. Nah, ini kalau di sini ada tambahan buah. Buah Ada apa ini? makna tersendiri begitu. Ya, buah apa ini? Buah Srikaya? srikaya. Ya, Iya. Buah srikaya itu kan bijinya banyak. Iya. Ya. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji srikaya ini Ya. atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa tumbuh kehidupan di luar sana, tidak kering, tidak gersang, sehingga bisa adem ayem tentrem, bahasanya seperti itu. Nah, ini juga ada apa tempat-tempat air kan itu kan ya. Iya, di Ya. sisi Ya kan? Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman, Islam, ihsan. ada 3 itu ya. Iya, 3 kan? 3 Iya. air. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Jadi Islam itu kan intinya kan 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Gitu. Kemudian untuk bangunan tadi yang Pawastren itu juga sudah berdiri dari dulu juga. Iya, Bapak? sama. Pawastren itu juga sebagian. Ada perluasan juga. Ini ciri khas dari masjid zaman dulu atau bagaimana Bapak kalau boleh tahu? Iya, masjid Jawa itu rata-rata itu ada utama, ada serambi, kemudian ada kanan kiri. Ini juga untuk terutama untuk putri ya. Iya. Kemudian ini nanti saya perlihatkan tempat wudhunya. Iya. Meskipun boleh, ini tempat Bapak. wudhu yang baru ya. Iya. Dulunya itu kan kolam. Di sini. Iya, sana sama sini kalau nggak salah. Oh, di sisi kanan kiri begitu Iya, ya, Bapak. terutama yang sebelah sana saya masih mungkin di sana itu ada kolam air. Jadi wudhunya itu pakai kolah itu. Bersama-sama gitu ya, Ustaz Iya, ya. iya, bersama-sama. Kemudian karena jamaahnya semakin banyak akhirnya berubah diperluas. Iya. Akhirnya tempat wudhunya seperti ini. Jadi tempat wudhunya ini semuanya menghadap kiblat. Oh. Misalkan kita dari luar, Iya. terus kemudian wudhu gitu ya, Iya. untuk ini, itu kemudian langsung naik. Ini. Jadi ini itu suci, Oh. sudah suci. Jadi tidak tercampur antara najis dengan yang suci. Iya. Gitu ya. Kamar mandinya kan di belakang sana. Kalau boleh tahu di tahun berapa ini berubah menjadi model seperti ini? Ini sekitar tahun ya akhir 90-an ya. Iya, pertengahan akhir 90-an. Begitu. Baik. Nah, kalau yang depan itu bangunan baru karena dulunya Ya. Kepatihan itu tidak ada masjid kecuali sini. Ya. Dan langgar atau musola itu. Nah, kemudian jamaahnya itu seringkali sampai luar. Ya, kalau terutama kalau Jumatan atau tarweh gitu sampai luar. Sehingga pengurus kemudian memohon kepada wali kota menyetujui untuk dibangun masjid itu yang depan itu. Jadi atas itu masjid, bawah itu aula. Ya, Sering digunakan untuk kegiatan masyarakat, juga. masyarakat juga, jamaah juga. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Iya, Bapak sudah sama-sama. menemani kami untuk berkeliling masjid ini. Jadi akhirnya tahu begitu ternyata Iya. masjid ini hadiah ya maknanya. Iya, Jadi bukan mahar karena Bukan. milik bersama. Iya, gitu. betul. Untuk Baik, masyarakat. Kalau boleh minta dong Ustadz ada mungkin pesan ya di Ramadan begitu untuk masyarakat yang ada di Indonesia begitu? Ya. Jadi Ramadan kali ini itu semestinya lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahanlah dengan adanya masjid, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Iya. Iya. Kalau Allah didekati di masjid terutama dan di berbagai tempat lainnya, insya Allah kesulitan, kesusahan kita itu akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali, Ya. sampai bertemu kembali. Insya Allah. Nurma izin pamit dulu. Iya, monggo-monggo. Ya. Baik. Tribuners, setelah kita berkeliling di masjid ini ya yang penuh sejarah, ternyata kita sekarang tahu bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan ini adalah masjid hadiah dari raja. Jadi bukan mahar begitu ya, karena sudah dijelaskan juga ini bersifat untuk umum, jadi bukan hanya milik istri raja begitu. Kemudian terkait bangunan ini, kita juga tahu tadi ya setelah berkeliling, ternyata masih asri, klasik, dan bangunan ini masih asli ya. Overall untuk bangunan seluruhnya ini asli Tribuners. Mungkin hanya ada tambahan 1, 2 begitu untuk perluasan area saja. Dan untuk kegiatan Ramadan tentunya sangat banyak di sini. Bahkan Tribuners bisa mengakses masjid ini 24 jam. Mungkin kalau Tribuners yang pengen iktikaf atau mendekatkan diri lebih begitu di bulan Ramadan, bisa banget iktikaf di masjid ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini ya Tribuners. Sampai jumpa di ngabuburit asyik selanjutnya. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda di puasa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga puasanya masih lancar hingga hari ini. Dan tentu saja senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan. Dan episode kali ini kita akan membahas tema terkait dengan menjadi pribadi bijak yang meninggalkan jejak, tentunya bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat dan juga masih lancar dalam berpuasa. Baik, nah Pak Ustadz, tema kita hari ini merupakan menjadi pribadi bijak yang meninggalkan jejak. Mungkin tema ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita meninggalkan jejak itu dalam bentuk kebaikan, supaya agar nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, kita tetap diingat dengan kebaikan itu, atau mungkin istilahnya amal jariah ya Pak Ustadz ya. Seperti apa mungkin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, sebuah ungkapan mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama yang baik. Ya, dari istilah ini tentu mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini akan ditinggalkan, tapi yang tinggal yang abadi adalah kenangan dan jejak yang baik.
Dalam Al-Quran, kita temukan ada surah yang membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang bijak, yaitu di surah Asy-Syu'ara. Surah ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang 40.000 tahun yang lalu sampai saat sekarang ini itu namanya selalu dikenang, apalagi ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka bagian daripada spiritualitas dan juga ibadah ritual yaitu dengan menginjakkan jejak-jejak peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam seperti tawaf di Ka'bah, kemudian sholat di maqam Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ya meskipun usia kita dibatasi oleh waktu sesuai dengan kontrak perjanjian kita dengan Allah. Ketika dalam rahim seorang ibu, Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhanmu? Maka bayi yang ada dalam kandungan mengatakan, "Qalu bala syahidna." Maka terjadilah kontrak MOU, perjanjian antar hamba dengan Tuhan. Maka di muka bumi ini kita ada batas usia. Akan tetapi meskipun usia kita dibatasi, akan tetapi jangan sampai umur kita dibatasi dengan kebaikan. Makanya bedanya usia dengan umur. Kalau usia itu adalah kontrak kehidupan dengan Allah, sedangkan umur itu adalah manfaat. Makanya umur itu diambil dari bahasa Arab. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan artinya memberikan manfaat yang banyak. Nah, di surah Asy-Syu'ara ini paling tidak ada 4 hal sehingga menjadi pribadi yang bijak yang meninggalkan jejak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi kita fokus ke 4 item sebagai sarana supaya kita meninggalkan jejak dan dikenal sebagai orang yang bijak atau yang berkarismatik. Tentunya itu tidak terlepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengandalkan dirinya, maka itulah disebut dengan pencitraan. Pencitraan manusia akan luntur seiring berjalannya waktu. Akan tetapi ketika itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan abadi selamanya selama adanya alam semesta. Siapa yang menggerakkan hati manusia? Yang menggerakkan itu adalah Allah. Siapa yang menundukkan hati manusia? Yang menundukkan itu adalah Allah. Nah, kita lihat item yang pertama. Rabbi habli hukman. Yang artinya, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hikmah, bijak. Para nabi dan rasul itu dibekali oleh Allah ilmu dengan hikmah. Karena ketika ilmu dikejar, semakin kita mengejar ilmu, maka ilmu akan memberikan kepada kita sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Semakin ilmu dikejar, maka ilmu akan memberikan sedikit. Akan tetapi ketika ilmu itu sudah dibarengi dengan hikmah, kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dibekali dengan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka akan dibukakan pintu kebaikan yang banyak. Oleh sebab itu, para nabi dan rasul selalu dibekali 2 hal, atainahu hukman wa ilman, yaitu dibekali dengan hikmah dan juga dibekali dengan ilmu. Coba kita lihat, ketika ada orang yang berilmu akan tetapi tidak memiliki hikmah, maka apa yang diungkapkan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ketika orang yang mungkin ilmunya sangat sederhana, tapi ketika diucapkan dengan penuh hikmah, maka apa yang didengar itu akan masuk dalam kalbu. Ini ada sebuah kisah yang terjadi di
ya di salah satu daerah, ada seorang ulama yang memberikan pengajian. Ya, pengajian ini adalah pengajian tafsir Al-Quran. Tapi suatu ketika karena sakit, sehingga digantikan oleh putranya. Ya, putranya ini juga merupakan alumni dari Timur Tengah. Bahkan menguasai ya disiplin ilmu Al-Quran dan juga interpretasi Al-Quran, yaitu hadis. Maka anaknya ini memberikan kajian. Dari satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian diinterpretasi dengan menggunakan hadis. Akan tetapi ketika pengajian telah usai, maka para jamaah menghadap kepada Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai mengatakan, ya bagaimana respon jamaah? Ya ketika putraku memberikan kajian, maka jamaah mengatakan, wahai sang Kiai, sangat luar biasa. Dari satu ayat diinterpretasi dengan ayat yang lain, ditafsirkan dengan ayat yang lain, tapi sang Kiai hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sementara sang Kiai hanya menafsirkan satu ayat, akan tetapi itu masuk ke dalam kalbu. Kemudian sang Kiai memanggil putranya dan mengatakan, wahai putraku, engkau memberikan ilmu karena engkau merasa pintar, bukan pintar merasa. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin yang pertama untuk menjadi pribadi yang bijak meninggalkan jejak adalah meminta kepada Allah pertolongan dari Allah supaya kita menjadi pribadi yang penuh dengan hikmah, pribadi yang bijak, penuh dengan karismatik, bukan pencitraan. Dalam Al-Quran, kita menemukan sosok bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim, Luqman yang sangat bijak. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran karena memiliki sifat al-hikmah yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara untuk mendapatkan hikmah itu adalah harus menjadi pribadi yang pintar merasa, bukan merasa pintar dalam aspek apapun. Kemudian poin yang kedua, wa alhiqni bis salihin. Senantiasa dipertemukan dengan circle yang positif. Yang mana circle ini, komunitas ini, yaitu komunitas yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena bagaimanapun kita menjadi orang yang baik, jika lingkungan kita tidak baik, maka itu akan sulit menjadi pribadi yang baik. Pernah saya ungkapkan sebuah ungkapan dari Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, bahwa keburukan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, siapakah yang paling tepat ku jadikan sebagai qarib, ku jadikan sebagai sahabat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jikalau engkau bersamanya, maka engkau ingat kepada Allah. Karena terkadang ada orang bersama dengan kita, tapi ketika kita bersama, yang diingat adalah cicilan atau kredit. Nah, pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita mengharapkan teman. Kita mengharapkan sahabat. Yang mana sahabat ini bukan hanya persahabatan di dunia, akan tetapi juga persahabatan di akhirat. Momentum bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah, ada dua sahabat yang berkarib di dunia. Akan tetapi ketika di akhirat, satunya dimasukkan ke dalam surga dan satunya dimasukkan ke dalam neraka. Maka yang dimasukkan ke dalam surga dia mencari. Dia mencari, ya Rob, mana dulu sahabatku di dunia? Kami sama-sama berpuasa. Kami sama-sama bertaklim. Kami bersama-sama melakukan amal kebaikan. Tapi ketika dicari di akhirat, ternyata sahabat yang satu dimasukkan ke dalam neraka karena ada satu dosa yang dilakukan.
maka sahabat yang ada di surga meminta kepada Allah, "Ya Rabb, angkatlah qarib kami, sahabat kami, dan masukkan ke dalam surga." Makanya keutamaan orang yang berada dalam circle yang positif, maka mampu untuk memberikan syafaat nanti di akhirat ketika temannya dimasukkan ke dalam neraka, maka dengan mohon syafaat kebaikan yang dilakukan di dunia, itu akan diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian poin yang ketiga, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, yaitu meminta kepada Allah supaya kita menjadi buah bibir tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang setelah kita. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam 40.000 tahun yang lalu meninggalkan alam dunia, akan tetapi namanya selalu dikenal menjadi syair Masjidil Haram. Setiap kita salat tentunya namanya selalu diucapkan, wa ala ali Ibrahim. Ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, namanya selalu dikenang dengan rukun-rukun atau kewajiban ihram atau tawaf. Ini menunjukkan bahwa ya kita mengharapkan pribadi yang meninggalkan kebaikan, meninggalkan jejak. Akan tetapi pribadi yang meninggalkan jejak tentunya tidak terlepas dari pribadi yang memiliki kebijakan atau pribadi yang bijak dan juga pribadi yang karismatik sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang peneliti dari Swiss ya yang bernama Alfred Nobel. Ya, ini peneliti yang menemukan alat penghancur bahan atau alat berat, nah, seperti penghancur gunung yang disebut dengan dinamit. Nah, jadi Alfred Nobel ini penemu dinamit yang mampu untuk menghancurkan gunung menjadi terowongan dan sebagainya. Suatu ketika diberitakan dalam sebuah media ya bahwa Alfred Nobel ini meninggal dunia disebabkan karena alat dinamit yang ditemukan, padahal orangnya masih hidup. Apa yang terjadi? Alfred Nobel ini stres. Kenapa? Karena yang dia pikir dia dikenang sebagai pembunuh. Maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah semua harta yang dimiliki dari hasil penelitian dia sumbangkan semua kepada orang-orang yang menemukan penelitian ilmiah. Makanya muncul istilah penghargaan skala dunia, yaitu penghargaan Nobel. Tujuannya untuk apa? Untuk dikenang sebagai orang yang baik. Dia rela mengeluarkan seluruh hartanya untuk diberikan kepada seluruh orang yang mendapatkan atau menemukan penemuan ilmiah berskala dunia. Nah, maka sampai kiamat, mungkin Piala Nobel ini akan selalu kita kenang tiap tahun. Maka tidak terlepas dari niat baik bagi seorang yang bernama Alfred Nobel, penemu dinamit asal Swiss. Akan tetapi, Alfred Nobel ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena dia tidak beriman kepada Allah, maka jejaknya hanya dikenang di dunia. Akan tetapi orang yang beriman, Tribuners, bukan hanya jejak kita tinggalkan di dunia, akan tetapi harapannya jejak juga menjadi peninggalan di akhirat. Oleh sebab itu, di surah Asy-Syu'ara ini ditutup dengan ayat yang terakhir, yaitu waj'alni min warathati jannati na'im, meminta kepada Allah supaya kita menjadi pewarisnya surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika meminta surga, jangan tanggung-tanggung. Is'al, maka mintalah surga, yaitu al-jannatil firdausil a'la, yaitu surga yang paling tertinggi, yaitu jannatul firdaus. Mudah-mudahan keempat item ini bisa menjadi pribadi yang bijak, yang meninggalkan jejak, karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
Iya baik, jadi sebisa mungkin kita terus berbuat kebaikan ya Pak Ustadz ya, supaya kita meninggalkan selain juga nama kita di dunia, ternyata amal kita yang bisa kita tinggalkan dan bermanfaat bagi orang lain sampai nanti kita juga kembali kepada Yang Maha Kuasa begitu. Artinya kita di dunia dikenang dengan baik dan juga bisa dengan baik pula berpulang ke rahmatullah. Nah kemudian juga kalau di dunia nyata kita mungkin meninggalkan nama dan lain sebagainya. Di media sosial ada jejak digital Pak Ustadz ya. Semoga kita juga terus meninggalkan jejak digital yang baik. Dan ini tentunya juga meskipun kita sudah tidak ada di dunia, jejak digital ini masih akan terus ada dengan adanya teknologi. Jadi semoga kita semua bisa bijak, baik itu di kehidupan nyata maupun juga di kehidupan media sosial saat ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan begitu banyak pencerahan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Tribuners yang sedang menyaksikan dan juga menantikan waktu berbuka puasa. Dan semoga kita bisa kembali lagi berbincang dengan tema-tema menarik lainnya di episode lain di Syiar Ramadan Tribun Timur. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan, itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketemu marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ilmu dan pengetahuan membuka jalan terang, kehidupan dan mendistribusikan itu menjadi pilihan. Dengan sadar pilihan itu kemudian diambil oleh sosok sederhana yang penuh senyum itu. Ialah Ustadz Abdurrahman Tuanaya, seorang anak pesantren yang kini teguh memilih jalan dakwah. Berikut Tribuners cerita singkat Ustadz Nan dalam kisah para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasallam. Tentunya setiap orang pasti di masa-masa kecil itu pasti tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Ya. Jadi ketika masih kecil karena memang orang tua sudah tempatkan untuk belajar di sekolah agama ya. Itu dulu belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Yayasan Al Khairat di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dulu. Kemudian karena memang lingkungannya baik dan kemudian didikan juga dari orang tua juga mendukung, ya. Akhirnya ditanya sama orang tua pengen lanjutkan kemana ataupun pengen jadi apa, ya kan? Setiap anak tuh kan pasti akan ditanya sama orang tuanya mau jadi apa, cita-citanya apa, ya kan? Kalau ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi tentara, ya namanya laki-laki tuh pasti seperti itu, ya kan? Tentara, polisi, pokoknya yang gentle-gentle lah seperti itu. Tapi kemudian karena
lingkungan sekolah agama juga kemudian menuntut katong banyak belajar terkait dengan hal agama, akhirnya buat saya sendiri penasaran untuk belajar, pengen tahu lebih banyak terkait dengan agama. Ya mau tidak mau harus belajar agama tersebut melalui pendidikan khusus yaitu pesantren. Kita keluar dari Masohi itu sekitar tahun 94 ya. Tahun 94 langsung menuju Gresik di Jawa Timur, Pondok Pesantren Bambau Solehin. Hal yang membuat saya pribadi kemudian sangat-sangat ingin sekali ya, karena memang pengen sekali untuk belajar menggali ilmu agama. Nah, ada hal yang kemudian membuat salah satu yang membuat tidak betah, yaitu karena walaupun sebelumnya sudah pernah belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, tetapi ada hal-hal yang memang mendasar yang memang tidak diajarkan di rata-rata di Maluku. Ya, misalnya tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, itu dasar-dasar tentang pembelajaran kitab kuning yang memang harus dimiliki oleh seorang pemula. Nah, itu kalau kita bilang fikih, sudah tahu lah. Al-Quran hadis sudah tahu, akidah sudah tahu. Tapi ketika sudah menjadi dasar-dasar ilmu seperti tadi, nahwu, sharaf, itu susah sekali. Akhirnya membuat beta sendiri yang waktu itu harus belajar banyak, akhirnya membuat kadang-kadang tidak kerasan. Tidak kerasan itu karena belum bisa menyesuaikan. Bukan tidak bisa menyesuaikan, tapi belum bisa menyesuaikan. Bagaimana ketemu belajar kitab kuning itu harus dimaknai, harus pakai bahasa Jawa. Ya kan? Bukan hanya pakai bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Jawa. Tapi memang itu metode klasik yang dipakai di pondok-pondok pesantren klasik. Kan? Jadi misalnya seperti Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang melas ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang melas ing dalam dunia dan akhirat beloko. Itu pakai bahasa Jawa dan ada rumus-rumusnya. Tidak semua orang Jawa juga bisa, terkecuali orang yang sudah pernah belajar di pesantren. Nah, jadi itu memang ilmu-ilmu yang memang buat beta sendiri baru dan memang membuat untuk terus penasaran untuk belajar. Kemudian tahun 2000 ya, tahun 2000 itu sudah hampir selesai. Jadi saya selesai aliyahnya 98 ya. Karena memang ada 1 tahun lagi harus ikut sekolah persiapan aliyah. Nah, jadi dari Masohi langsung ke pesantren itu tidak langsung masuk ke sekolah formalnya aliyah, karena belum bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Harus punya dasar-dasar yang mumpuni dulu. Jadi harus ada sekolah persiapan baru bisa masuk sekolah aliyahnya. Ya kan? 98 selesai, saya minta izin ke Kiai untuk mau kuliah di Malang. Pada saat itu di UIN Malang, minta izin mau kuliah di Malang. Kata beliau, kamu sebentar dulu, nanti mudah-mudahan nanti ada MOU ataupun beasiswa dengan universitas di Suriah, di Damaskus, mudah-mudahan nanti bisa berangkat. Ya, jadi kamu di sini aja dulu, ngajar-ngajar dulu di sini. Akhirnya tahun 2000, Mei 2000, kamu siap-siap urus berkas-berkas, nanti berangkat ke Damaskus, Suriah. Ya. Pembiayaan itu pun dibiayai oleh kiainya. Pembuatan paspor sampai tiket-tiketnya dibiayai untuk ke Damaskus, Suriah. Dan tidak pernah sekalipun terbersit dalam pikiran saya itu untuk nanti bisa belajar sampai ke luar negeri.
ya, sampai bisa belajar ke luar negeri. Akhirnya nyambinya ya wallahualam, Allah memang tunjukkan jalan hambanya masing-masing ya. Ada penawaran, kebetulan ada penawaran dari Sekolah Indonesia Damaskus yang berada di lingkungan kedutaan. Kita dipanggil untuk bisa mengajar di sana. Akhirnya mengajar di sana, akhirnya mengajar sambil kuliah. Studi Ustaz, punya fokus belajar apa studinya? Iya, fokusnya di Islamic Studies dan bahasa Arab. Islamic Studies dan bahasa Arab. Alhamdulillah, tetapi walaupun di Damaskus itu unik. Jadi walaupun kita belajar di lingkungan universitas, tetapi paling banyak ilmu yang kita dapat itu di masjid-masjid. Jadi di setiap masjid, setiap hari itu para guru-guru punya punya fak masing-masing. Kita mau belajar hadis, oh nanti di masjid A. Kita mau belajar tentang ilmu kalam, itu ilmu akidah, oh nanti di masjid B. Kita mau belajar tentang ilmu Al-Quran, nanti di masjid C. Jadi tinggal kita yang bisa mampu untuk mencari waktu untuk belajar saja. Jadi ilmu yang didapatkan itu lebih banyak di luar daripada di lingkungan universitas. Jadi setelah hampir kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2012 ya, kita di Damaskus. Ya, setelah belajar, kemudian juga sambil kerja juga di kedutaan, ada kemudian tentu masing-masing ya manusia itu punya dorongan untuk dia bisa menghidupi, dia punya kehidupan duniawi lah, ya kan, kerja dan sebagainya. Ada tawaran sempat dari kepala staf itu di Bulgaria, udah kamu ke Bulgaria aja. Mumpung lagi Damaskus itu lagi kerusuhan, lagi Arabic Spring juga kena. Jadi kamu ke Bulgaria aja. Ya sudah, kirim berkas. Ternyata biasanya kan kalau kepala staf itu diterima langsung di situ tanpa harus ada ikut tes dari Kemenlu di Jakarta, ya kan? Tapi tahu-tahunya pada saat itu harus ikut tes di Kemenlu di Jakarta. Kita sebagai lokal staff itu ada seperti kontrak kerja, jadi 3 tahun perpanjang kontrak, 3 tahun perpanjang kontrak, ya kan, dari Kemenlu di Jakarta. Setelah dikasih perpanjang kontrak, saya tidak perpanjang kontrak. Ditanya mau kemana? Kenapa tidak mau panjang kontrak? Ya mau ke Bulgaria. Ke Bulgaria? Sini kan lagi butuh kamu, kenapa harus ke Bulgaria? Bahkan dubesnya itu tidak mau saya pindah. Dan tidak boleh pulang. Ya karena mungkin sudah rasa nyaman dibutuhkan di sana. Pernah di protokol konsuler dan perlindungan warga Indonesia. Ada sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu di Pensosbud. Setelah itu kata teman yang di Bulgaria, wah mas kayaknya nggak bisa ini. Harus ikut tesnya di Kemenlu di Jakarta. Gak bisa, saya pulang. Gimana kalau nanti nggak lolos? Udah, berarti rezeki saya itu bukan di sini, ya kan? Berarti memang harus pulang ke kampung halaman, ke Ambon. Sampai di Jakarta, ikut tes, semuanya lolos. Sampai interview, semuanya lolos. Dia bilang, kamu ini luar biasa nih, kenapa kok minta pindah dari Damaskus? Ya, Damaskus lagi rusuh, gimana kita mau kerja, ya kan? Nggak tenang. Terus, lalu kenapa mau ke Bulgaria? Ya karena memang dikasih tawaran ke sana, ya kan. Dan di sana juga membutuhkan tenaga. Ya sudah. Tapi ini dubes kamu tidak mau kamu pindah dari Damaskus. Ya, ya boleh apa ya kan kita kontrak sesuai dengan kontrak. Terkecuali ya diplomat dia harus nurut kan? Iya harus ikut. Sudah. Ya sudah nanti tunggu kabar untuk berangkat ataupun lolos atau tidak, ya kan. Tapi sudah ketemu dengan dubes Bulgaria, Mas kita tunggu di Bulgaria, ya siap Pak, tinggal ikuti prosedurnya saja. Yang penting kami udah terima di Bulgaria. Ya.
lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Mas ini kayaknya ini dari Damaskus kayaknya mengganjal, jadi tidak boleh berangkat. Jadi sampai ke pegawaian Kemenlu pun tidak diperkenankan untuk berangkat. Saya bilang, ya berarti rezeki saya tidak di situ. Saya disuruh kembali lagi untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Setelah kesini 2012, kemudian lihat kondisi di sini belum ada masjid, belum, masih awal bangun, di sini juga belum. Lihat suasana, kemudian khususnya di sini, ya kan, khususnya tempuhnya orang-orang kampung banyak, kemudian seperti tidak ada figur, tidak ada tokoh yang kemudian mengarahkan, ya kan, dong, untuk bisa bagaimana minimal lah hari-hari ataupun jam-jam waktu maghrib sama isya itu tidak berkeliaran di luar, ya kan. Aku bilang, ini karena kenapa kok anak-anak berkeliaran? Oh, tidak ada tempat ngaji, Ustaz. Oh, di sini tidak ada TPQ, oh tidak. Oh, sudah kita bikin TPQ. Itu masih gubuk, ya kan. Jadi kadang-kadang orang datang sini, wow, Ustaz lumayan ya. Ya jangan dilihat ininya, lihat dari proses awalnya dulu, susahnya seperti apa, ya kan. Jadi memang rata-rata kiai-kiai yang memang betul-betul dari awal itu ya memang dari gubuk, ya, bukan dari kemudian awal langsung sudah berdiri megah, ya kan. Nah, dari situ kemudian pelan-pelan mulai dari orang rumah dulu, ya kan. Mau ngaji pengen, oh tahu-tahu lama-lama yang tetangga mau ikut, lain-lain banyak yang kemudian ingin belajar, diminta untuk kemudian sudah pindah, sudah dibangun di sini kemudian suruh lanjutkan. Hal yang kemudian menggugah untuk kemudian bagaimana kita untuk kenapa ditanya kenapa tidak kerja saja jadi pegawai, jadi PNS, dia bilang ya kalau mau kerja dengan jadi PNS lagi berarti kita kembali lagi ke Damaskus, ya kan, artinya kita mengulangi hal yang sama lagi, ya kan. Kita mau mengabdi masyarakat berarti tidak betul-betul mau ini lagi, ya kan, karena artinya kita lebih banyak sibuk nanti di tempat kerjaan lagi, bukan mengabdi untuk masyarakat. Nah, akhirnya hal itu yang kemudian mendorong kita pribadi untuk mengabdikan diri di masyarakat. Ya sudah, pelan-pelan, yang tadi kemudian yang dari kiai yang di guru-guru di Gresik, ya Mas Buin Fakih, kemudian guru-guru yang ada di Damaskus, yang mereka punya keikhlasan, artinya membuat membentuk kepribadian kita secara pribadi juga untuk bagaimana bisa mengikhlaskan diri untuk berbakti dan bisa khidmah di masyarakat. Ya, begitu. Jadi memang kita sebagai manusia tidak terlepas dari usaha-usaha, dan yang paling terpenting adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian besar apa yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya adalah semua adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering yang kita lakukan di sini adalah berjalan seperti apa adanya, ya kan. Yang terpenting adalah anak-anak itu ataupun santri-santri itu kemudian mau menjalankan apa yang ada, ya kan. Dia melewati segala proses yang ada, ya kan. Ada beberapa hal, misalnya contohnya seperti ini. Dari satu santri atau satu anak ke anak itu berbeda-beda, dia punya tingkat tingkat penerimaan ataupun dia punya keilmuan, ya kan. Ada misalnya ada santri yang misalnya dia ngaji kok dalam segi keilmuan kok dianggap kok kenapa lamban, tertatih-tatih, susah sekali, ya kan. Tapi terkadang inilah apa yang mungkin mungkin sebagai pengajar ada sisi yang katong pengen cepat-cepat, bahkan juga orang tua demikian pengen cepat-cepat anak itu cepat bisa, ya padahal memang dia butuh proses, ya kan. Maka sebagai
guru, sebagai kiai itu hanya sekedar menyampaikan. Hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang prosesnya itu yang memang kita harus butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Nah itu juga. Makanya dalam pengajaran ada kita punya beberapa santri yang kemudian yang sudah senior yang juga ikut membantu untuk mengajar. Pernah sampaikan bahwasanya dalam mengajar ketika tidak ada keikhlasan itu nanti ilmu itu nanti dia tidak akan bermanfaat, ya kan? Ketung marah-marah, menuntut don cuma harus cepat bisa, itu nanti hasilnya itu hanya capek saja yang didapatkan, ya kan? Biarkan itu berlanjut, biarkan hari ini dia masih tetap, misalnya tetap di alif, 1 bulan berikutnya tetap masih di alif, biarkan itu dia berjalan. Yang penting dia mau datang untuk belajar. Karena di lingkungan itu paling tidak dia terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan yang sangat kuat agar anak-anak itu walaupun dong tidak harus bisa cepat bisa, ya kan? Tetapi tetap dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Artinya ketika katun dalam waktu-waktu yang baik, dalam tempat yang baik, itu kan pasti rahmat Allah turun, perlindungan Allah itu ada. Nah, itu yang kemudian diharapkan, ya kan? Itu. Kira. Kalau kamu tidak siap untuk susah menghadapi beratnya menuntut ilmu, maka kamu juga harus siap untuk akan pahitnya daripada kebodohan. Bodoh itu tidak enak, bodoh itu tidak nyaman. Dibilang bodoh itu tidak enak. Kita mau membangun apa itu harus punya keilmuan, melakukan apa harus didasari dengan ilmu. Begitu juga kita beragama, ya kan? Beragama harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Tidak ada orang yang sholat kemudian tunduk bangun dengan gerakan-gerakan yang hampa, ya, tanpa ada arti dan substansi, tidak ada ruhnya. Tentunya harus punya dilandasi dengan keilmuan. Maka mari daripada kita teman-teman, anak-anak, masyarakat yang ada di Maluku, mari kita bersemangat ya untuk tetap mencari dan menuntut ilmu. Karena tidak ada batasan waktu dan batasan ruang, ya. Kita mau menuntut ilmu di mana saja bisa, ya. Mau kapan saja bisa. Tapi tentunya menuntut ilmu itu harus berguru, harus punya guru. Karena kalau tidak punya guru berarti setan menjadi penuntutnya, ya, penuntunnya, setan menjadi gurunya. Jadi harus punya guru, bukan kemudian sekarang karena sudah mudah kita mengakses keilmuan lewat internet, Google dan sebagainya, kemudian kita hanya jadikan itu sebagai salah satu sumber daripada keilmuan. Tapi keilmuan, menuntut ilmu itu adalah sebuah transformasi ilmu antara seorang guru dan seorang penuntut ilmu ataupun murid. Itu harus ada gurunya, tidak boleh tidak ada guru. Ya, kira-kira demikian. Tribuners, ikhlas adalah pilihan sadar dengan menggantungkan semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekilas kisah ini membawa pesan baik bagi kita semua. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita sama-sama menyambutnya dengan rasa penuh kegembiraan, dan kita isi bulan suci Ramadan dengan amal yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan semua amalan adalah dalam rangka untuk kemaslahatan hidup manusia, dan di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di antara hikmah yang paling utama dapat kita ambil dari apa yang menjadi perintah dan larangan Allah selama kita berpuasa. Yang paling pertama, rukun dari puasa adalah kita berniat, memalamkan niat, yaitu pada saat malam hari kita niatkan untuk berpuasa di keesokan harinya. Niat adalah kepastian dan keniscayaan untuk semua amal diterima. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meniatkan puasa untuk keesokan harinya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan ini adalah latihan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di bulan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitasi kita dengan kemudahan-kemudahan. Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan, sehingga kita merasakan betul suasana ibadah itu menjadi mudah. Orang yang tadinya sulit untuk berpuasa menjadi bisa berpuasa. Orang yang tadinya bahkan kadang-kadang susah untuk meninggalkan rokok, bisa untuk meninggalkan rokok, bisa untuk mengaji yang sebelumnya mengaji itu sangat sulit, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan suci Ramadan. Nah, upaya atau latihan untuk meninggalkan apa yang seharusnya bisa kita lakukan, menahan diri dari nafsu yang seharusnya bisa kita penuhi, ini adalah latihan-latihan yang sangat indah, luar biasa. Dan saya menyebutnya, kalau ini bisa dilakukan selama 30 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa dia bisa menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Inti daripada takwa adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Masalah manusia adalah satu, ketika ada perintah tidak mau melaksanakan, ada larangan kadang-kadang dilakukan. Nah, Ramadan melatih kita untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan Allah jamin kalau latihan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan selama Ramadan itu bisa dilaksanakan dengan setulus-tulusnya, dengan niat yang baik, dengan keinginan yang serius, kita akan mendapatkan takwa. Dan takwa ini adalah pribadi atau sikap kepribadian yang menetap. Jadi nanti di luar Ramadan, apapun yang diperintahkan Allah menjadi kebiasaan dia untuk dia laksanakan. Apa yang Allah larang dia akan tinggalkan, sehingga kebiasaan ini akan menetap pada pribadinya. Lahirlah namanya libasut taqwa, yaitu pakaian takwa. Artinya apa? Ketakwaan akan dia akan bawa kemana-mana. Di masjid dia takwa, di kantor dia takwa, laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi ini output daripada Ramadan yang kita ingin dapatkan selama kita melaksanakan ibadah ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita serius, sungguh-sungguh melaksanakannya, maka kita akan bisa mewujudkannya. Ada beberapa amalan yang perlu untuk kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang paling utama adalah berpuasa itu sendiri. Yang kedua,
kita diperintahkan untuk atau disunnahkan, dianjurkan sekali untuk melaksanakan qiyamul lail yaitu tarawih selama 1 bulan penuh. Kemudian berikutnya banyakkan kita mengkaji dan mengaji Al-Quran, kemudian bersedekah dan seluruh amal-amal ketaatan. Di akhir, di 10 hari terakhir kita dianjurkan juga untuk i'tikaf, untuk menyambut kehadiran Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan saat kita beribadah. Mari kita manfaatkan tahun ini dengan amal-amal terbaik. Mudah-mudahan kita meraih takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita merasakan kenyamanan di dunia ini. Yang mudah-mudahan juga berkah nikmat yang diberikan Allah ini kita juga mampu menjadi hamba-hamba yang senantiasa gemar bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Allah berfirman, lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah nikmat-nikmat mana lagi yang pasti nikmat-nikmat lain akan diberikan Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat itu terus-menerus datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keturunan ahli bait beliau beserta kita umatnya yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Tribuners dimanapun kita berada, bertemu kembali kita di program Mutiara Ramadan yang mana insya Allah pada hari ini kita membahas tema hijrah tanpa sorotan kamera. Berbicara hijrah, kalau berbicara sejarah, hijrah pertama Nabi kita Muhammad SAW beserta para pengikutnya di tahun kelima kerasulan atau kenabian Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya sahabat-sahabat melakukan hijrah pertama yang kurang lebih 15 orang. Yang pertama yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab bersama 10 orang dari laki-laki dan 5 dari perempuan. Dalam hijrah pertama ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan ke Habasyah atau ke kota Abyssinia yang mana dipimpin oleh sahabat Umar pada saat itu. Alhamdulillah disambut oleh Raja Habasyah dengan kedatangan sahabat-sahabat Nabi atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian singkat cerita mendapat kabar lah
untuk kembali ke kota Makkah karena pada saat itu merasa Makkah sudah aman. Akhirnya sahabat Umar beserta rombongan kembali lagi ke kota Makkah, dan pada sampainya di Makkah bahwasanya kota Makkah tidak baik-baik saja. Akhirnya Nabi memutuskan bersama sahabat-sahabat beliau kembali hijrah ke Habasyah dengan jumlah yang begitu besar, bahkan lebih banyak lebih dari setengah yang di awal, atau lebih dari 100%-nya hijrah pertama. Kurang lebih 101 pada saat itu, dengan jumlah laki-laki 83 dan perempuan 28, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib karramallahu radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sampai kota Habasyah, bahkan Raja Habasyah sempat kagum dengan kedatangan para muhajir yang mana lebih banyak sebelumnya, dan berkah itu semuanya akhirnya Raja Habasyah di hijrah kedua sahabat-sahabat Nabi, beliau juga memeluk agama Islam. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan tempat ke suatu tempat untuk menjauhi segala larangan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah Raja Habasyah memeluk agama Islam, para sahabat kembali lagi ke kota Makkah, dan pada saat itu di kota Makkah masih belum suasana, belum damai, masih banyak penindasan kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya bahkan Nabi Muhammad SAW pengen dibunuh. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad menginstruksikan untuk hijrah lagi yang ketiga. Di gelombang ketiga ini akhirnya Nabi Muhammad juga langsung ikut serta di dalam hijrahnya yang ketiga, yang mana hijrah ini ke kota Yasrib yang kita kenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, hijrah ketiga ini Nabi beserta rombongan banyak, yang mana dengan hijrah ini itulah awal kesuksesan, awal keagungan, kemakmuran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ada beberapa titik yang bisa kita ambil dari hijrah ini. Kenapa Nabi berserta sahabat as-sabiqunal awwalun melakukan hijrah ini? Yang pertama, minasyirki ila tauhid. Dari kesirikan-kesirikan yang menyekutukan Allah, dengan melakukan hijrah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, minal kufri ilal iman, orang-orang yang kafir atau kufur lantas berkah hijrah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi, malaikat dan seterusnya. Yang ketiga, minal jahiliyati ilal Islam, dari zaman yang mana tidak mengenal aturan agama, norma-norma dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dengan berkah hijrah akhirnya beragama yang baik sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, minaz zulumati ilan nur, yang membawa jalan dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Alhamdulillah, Tribuners dimanapun kita berada, yang dimaksud dengan tema kita hijrah tanpa sorotan kamera, artinya hijrah kita ini kita mampu meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh Allah, menuju sesuatu yang benar-benar diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari tema ini tanda kutip, maksudnya kita berbuat baik tanpa harus di video, tanpa harus
segala sesuatu kita masukkan di medsos, walaupun ini juga dakwah. Tapi dakwah yang sebenarnya kalau kita mengambil peristiwa kejadian hijrah pertama, akhirnya memang benar-benar melakukan perubahan. Yang mana tadi dalam hadis Nabi, al-muhajir man hajaro ma nahallahu an. Yang mana para orang-orang yang hijrah itu adalah meninggalkan tempat yang mana dulunya sering melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Artinya hijrah itu bagaimana diri kita lebih baik daripada sekarang untuk akan datang, atau lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya atau tahun akan datang. Apalagi kita di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena bulan disebut Ramadan karena yurmidus dzunub. Bulan Ramadan itu menggugurkan, membakar atau menghapuskan dosa-dosa kita terdahulu dengan catatan selain berpuasa, istiqomah melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tribuners dimanapun kita berada di program Mutiara Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hijrah Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dulunya, yang mana yang benar-benar kita bisa orang-orang yang dulunya syirik kemudian bertauhid, orang-orang yang kufur kemudian beriman, yang jahiliyah menjadi Islam, kemudian yang merasa dalam kehidupan kegelapan merasakan terang benderang. Dengan hijrah yang kita lakukan, membawa kebaikan kepada orang, bukan hanya buat diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga, saudara, masyarakat, dan masyarakat luas. Pemirsa Tribuners dimanapun berada, mungkin cukup sekian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran, ini juga bisa merefleksi kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa lebih baik dan terus baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tentu karena ini pertama ya. Tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa, karena apapun namanya, ini adalah masjid negara, walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nagara IKN Nusantara. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Otorita IKN bersama dengan Kemenak dan sejumlah pihak yang terlibat sedang melakukan persiapan soal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan suci Ramadan di Masjid Nagara IKN Nusantara. Bagaimana persiapannya? Ikuti saya di liputan khusus IKN Nusantara.
Nah, Tribuners, bisa kita lihat bersama bahwa bagian dari Masjid Negara IKN Nusantara mungkin belum sepenuhnya rampung 100% ya. Cuma secara fungsional masjid ini sudah bisa digunakan. Dan rencananya akan digunakan pada awal Ramadan ini hingga sholat Id mendatang. Namun, menurut informasi yang kami dapat bahwa penggunaan Masjid Negara IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada saat Ramadan dan Idul Fitri saja, namun di luar Ramadan dan Idul Fitri nantinya akan tetap digunakan sebagai sarana beribadah umat muslim yang ada di daerah atau sekitaran IKN Nusantara. Dan Masjid Negara IKN Nusantara sendiri mampu menampung kurang lebih sekitar 65.000 jamaah di seluruh fasilitas Masjid Negara IKN Nusantara. Tapi dapat kita pastikan bahwa seluruh kegiatan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah akan dilaksanakan secara penuh, ya. Kegiatan-kegiatannya ada 5 besar kegiatan, ya, termasuk ada ceramah agama yang mendatangkan penceramah nasional lah, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian juga untuk layanan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan untuk Gen Z juga kita ada. Kemudian tajil setiap hari kita siapkan kurang lebih 500, ya. Tapi tentu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan nanti. Nah, kemudian juga kita akan siapkan basar Ramadan juga di depan, nanti akan kita siapkan mungkin 30-40 booth, ya, kita akan siapkan sehingga nanti juga akan kita rangkai dengan pasar murah, ya, untuk masyarakat kita. Ya, tentu karena ini pertama, ya, tahun pertama kita siapkan sedemikian rupa karena apapun namanya ini adalah masjid negara, walaupun belum diputuskan sebagaimana ketentuan yang ada, tetapi karena ini disimboliskan sebagai masjid negara, maka seluruh kegiatan-kegiatan peribadatan itu mengacu kepada Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi polanya sama, dan tentu otorita bertanggung jawab secara penuh dalam proses pelaksanaan ini, disupport oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kantor wilayah maupun kantor yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentu menetapkan masjid negara ada ketentuannya, ya. Ada kepres yang tentu akan diusulkan oleh Menteri Agama nanti. Kementerian Agama nanti untuk penetapan ini menjadi masjid negara, tapi itu masih proses. Namun demikian, karena ini statusnya nanti akan menjadi masjid negara, maka seluruh tata kelola mulai hari ini, mulai besok dan seterusnya itu mengikuti tata kelola seperti masjid negara sebagaimana Istiqlal. Tadi saya juga menyampaikan selamat datang kepada imam Masjid Istiqlal, dari yang akan mengimami kita semuanya dari Istiqlal di dalam kegiatan di bulan suci Ramadan. Bukan saja pada saat salat tarawih, tapi seluruh salat wajib setiap hari juga akan diimami oleh mereka. Jadi pada kesempatan ini kita juga menghimbau, mengundang kepada seluruh masyarakat yang ada, baik di dalam wilayah IKN atau dari mana saja, sambil tamasyah di bulan suci Ramadan, ngabuburit lah kerennya gitu, ya, bisa datang ke sini, bisa buka puasa bersama dan memamurkan masjid kita nih, karena kita masjid yang sangat besar. Kalau menurut informasi dari Pak Kepala Balai, kalau penuh itu bisa sampai 60.000, 65.000 jamaah bisa tertampung di seluruh fasilitas yang tersedia. Jadi kami juga menghimbau pada masyarakat, silakan datang untuk beribadah di masjid kita ini, karena memang kita mulai nanti kita akan buka secara resmi layanannya seperti di Masjid Istiqlal.
Oke Tribuners, sekian jalan-jalan kita di Masjid Negara IKN Nusantara. Saya Wahyu Triyono dari Masjid Negara IKN Nusantara. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Beliau memberikan semacam hadiah, ya, hadiah kepada putrinya, kepada sebagai wujud syukur, sukacita. Nah, ini hadiah atas pernikahan itu. Jadi ini adalah masjid cinta. Jadi nanti ketika menyampaikan khutbah, diharapkan para pendengar itu membawa biji-biji serikaya ini atau biji-biji kebaikan Islam itu untuk disebarkan kepada, termasuk Masjid Al-Fatih ini bisa sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau situasi semakin susah, semakin sempit seperti ini, kalau tidak dekat sama Allah, terus dekat sama siapa lagi? Salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta yang wajib banget kamu kunjungi ada di sini. Konon katanya masjid ini menjadi mahar lamaran raja. Nah, raja siapakah itu? Ayo nanti kita telusuri bareng-bareng. Di sini Nurma udah ada di bagian bangunan Masjid Al-Fatih Kepatihan, dan buat tahu detailnya gimana, ayo kita bakalan tanya-tanya dengan ngurus masjid di sini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurma Oke. dari Tribun News. Oke. Jadi mohon izin apakah boleh kami ingin mengelilingi mungkin masjid ini dan juga mengetahui bagaimana sejarah dan berdirinya bangunan masjid ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Fatih Kepatihan Surakarta ini berdiri sejak tahun 1312 Hijriah. Nah, ini buktinya. Silakan dilihat. Ya. Itu ada tahun 1312 itu kan ya. Iya. Ya, itu artinya bangunan ini mulai ada itu tahun 1312 Hijriah. Kalau sekarang itu 1447 Hijriah, berarti sekitar 135 tahun lamanya masjid ini berdiri dari sisi tahun Hijriah. Tapi kalau dikonversi ke Masehi itu 1892 atau 94 itu. Sekarang itu tahun 2026, berarti sekitar masjid ini sudah berdiri kalau Masehinya itu 132 tahun lamanya. Masya Allah, lebih dari 1 abad. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa dari Susunan Pakubuwono ke-10. Di mana menurut informasi bahwa Susunan Pakubuwono ke-10 itu menikahi anaknya Patih ini, kemudian